Shalom, bersama saya kembali, Pastor Eliakim, dalam acara Biji Sesawi di Live Channel. Saya ada di Vintage Garden Cafe, tempat yang sangat baik sekali buat kita hangout ke sini. Saya akan bicara tentang kasih, masih tentang pemuritan. Terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kita dipanggil jadi murid. Goalnya murid adalah mahir mempraktekkan firman, dalam hal ini kasih. Nah, gurunya Tuhan Yesus pasti. Bukunya Alkitab. Ruang kelasnya mana? Ruang kelasnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Hidup ada dinamika. Dinamika itu bicara ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Hidup itu bicara juga tentang ada suka, ada duka. Itu dinamika. Kita nggak bisa pengen hidup selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti saya mengalami. Istri saya, Sani, baru saja dipanggil Tuhan 7 Maret 2019. Dipanggil Tuhan, dia sakit kanker selama 11 tahun. Nah, Sani adalah ruang kelas saya. Dan kesakitannya Sani adalah ujian bagi saya. Saya harus lulus di sini. Sebagai murid saya harus lulus. Kasih dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasih itu memberi yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik. Jadi cinta itu memberikan yang terbaik. Saya merawat Sani sendiri. Nah, apa yang dapat saya berikan sama Sani? Saya berikan waktu yang terbaik. Saya berikan tenaga, perhatian terbaik. Ya, karena firman Tuhan juga bilang bahwa bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Dalam hal ini, Sani membutuhkan cinta daripada saya, karena saya kekasih jiwanya. Nah, namanya orang sakit, pengen makan pasti. Tapi problemnya, Sani tidak bisa makan. Karena obat kemo yang masuk ke tubuhnya demikian banyak, dia nggak bisa makan. Satu ketika Sani dalam keadaan yang setengah lumpuh, matanya setengah buta, kupingnya juga setengah tuli, dan baru selesai kemo, rawat inap di rumah sakit. Lalu dia bilang sama saya, "Pak, Sani mau makan bubur." Dia sebut satu restoran dia suka. Saya tahu Sani tidak akan bisa makan, karena mulutnya Sani pecah-pecah, karena pengaruh obat kemo. Dia minum pun sulit. Tetapi saya samperin, saya antar ke rumah sakit, ke restoran itu. Lalu dia pesan satu bubur, dia pesan ayam separuh, dia pesan sayur, lalu saya duduk di depan dia. Dia tanya, "Akim mau pesan apa?" Saya bilang, "Akim nggak pesan apa-apa." Saya duduk, saya tersenyum di depan dia. Lalu ketika makanannya keluar, dia mulai makan. Ada 6 suap kecil dia makan. Setelah itu dia sodorin ke saya dan saya menghabiskannya. Tentang love is giving the best. Saya memberi yang terbaik. Saya tahu Sani tidak akan makan. Dan ketika dia makan itu prestasi terbesar. Saya tahu 6 suap kecil tidak akan mengenyangkan dia. Tidak akan mengenyangkan perutnya secara jasmani. Tapi ketika saya bawa Sani ke rumah makan itu. Rumahnya jauh dari rumah makan itu jauh dari rumah sakit. Saya sedang memberi kekenyangan kepada apa? Kepada perut jiwanya. Jiwanya perlu dikenyangkan, disegarkan. Saya lakukan itu. Bukan sekali, dua kali, bahkan sering kali dia minta makanan pun dia nggak makan. Tetapi kasih memberi yang terbaik. Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus pandai memperhatikan kasih. Kita jangan cuma jago seremoni, tapi kita jago bertindak. Itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang, orang yang tahu firman tapi tidak bisa melakukan, dia penipu. Demikian dari saya, Pastor Eliakim. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu di program Biji Sesawi yang lain. Tuhan memberkati.